Sebagian besar orang menghabiskan seluruh hidup mereka sebagai orang asing bagi diri mereka sendiri. Mereka tahu nama mereka, usia mereka, alamat mereka, tetapi mereka tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Dan itulah mengapa uang menjauhi mereka. Anda mungkin menganggap ini tidak masuk akal, tetapi jika Anda tidak tahu siapa Anda, bagaimana Anda akan tahu apa yang pantas Anda dapatkan? Bagaimana Anda akan menarik apa yang bahkan tidak Anda yakini dapat Anda miliki? Ketika saya menemukan siapa saya menemukan bahwa saya dapat memiliki segalanya, termasuk uang, mulai dari cara saya berpikir. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda adalah apa yang orang katakan tentang Anda? Bahwa Anda hanyalah nama Anda, profesi Anda, kartu identitas Anda? Saya juga berpikir begitu untuk waktu yang lama, sampai suatu hari seorang pria di Toronto bertanya kepada saya pertanyaan yang mengubah jalan hidup saya. Jika Anda tidak menyukai hasil yang Anda dapatkan, mengapa Anda tidak mengubah diri Anda sendiri? Pada saat itu saya akui, itu tampak terlalu sederhana, tetapi itu sangat benar, sangat langsung, sehingga terus bergema di dalam diri saya. Disitulah saya mulai belajar tentang diri saya sendiri, dan saya menemukan kebenaran yang tidak menyenangkan. Sebagian besar orang menjalani seluruh hidup mereka tanpa mengetahui siapa mereka sebenarnya. Mereka menghafal informasi, nama, usia, profesi, alamat, dan mulai mengacaukannya dengan identitas. Tetapi itu hanyalah label, bukan esensi. Ini seperti menyebut mobil cepat tanpa pernah menghidupkan mesinnya. Anda tidak akan pernah menelepon ke tempat kerja dan berkata, "Tubuh saya tidak akan masuk hari ini. Ia sakit." Kita tahu bahwa tubuh hanyalah sebuah kendaraan, tetapi kita hidup seolah-olah itu adalah semua yang ada. Hal yang sama berlaku untuk nama. Saya dipanggil Bob Proctor, tetapi Bob dan Proctor hanyalah kata-kata yang diberikan orang tua saya kepada saya. Itu tidak mengatakan apa-apa tentang siapa saya sebenarnya. Dan kebingungan identitas ini bukan hanya konseptual. Ia memiliki dampak langsung pada rekening bank Anda, pada keputusan Anda, pada hasil Anda. Karena ketika Anda tidak tahu siapa Anda membiarkan dunia memutuskan untuk Anda. Anda menjadi boneka keadaan eksternal, bereaksi terhadap apa yang terjadi alih-alih menciptakan apa yang Anda inginkan. Dan itulah mengapa 95% orang menjalani kehidupan yang tidak mereka pilih. Mereka hanya mengikuti arus, mencoba untuk menyesuaikan diri, menghindari menarik perhatian, takut terlihat berbeda. Tetapi biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Anda berbeda. Anda diciptakan untuk menonjol, bukan untuk bersembunyi. Ketika Anda tidak menyadari esensi Anda, setiap pendapat akan menjatuhkan Anda. Setiap krisis akan membuat Anda tidak stabil. Setiap kesulitan tampak seperti akhir dunia. Mengapa? Karena Anda telah membangun hidup Anda di atas identitas yang rapuh, yang dipinjam dari orang lain. Identitas yang didasarkan pada saya adalah apa yang terjadi pada saya, alih-alih saya adalah apa yang saya putuskan untuk menjadi. Dan lihat, itu bukan salah Anda. Sejak kita lahir, kita diajarkan untuk melihat keluar, untuk membandingkan, untuk mengukur nilai kita dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang orang lain pikirkan, dengan apa yang masyarakat katakan adalah kesuksesan. Tetapi kesuksesan sejati dimulai dari dalam. Mustahil untuk menarik uang, kelimpahan, peluang, jika Anda bahkan tidak tahu apa yang Anda pancarkan ke alam semesta. Alam semesta merespons getaran Anda, dan getaran Anda ditentukan oleh cara Anda melihat diri sendiri. Karena itu, tidak ada gunanya bekerja seperti orang yang terkutuk, mengejar peluang, mempelajari semua strategi di dunia, jika di dalam diri Anda ada kekosongan, keterputusan dengan identitas sejati Anda. Saya ingat bahwa di awal perjalanan saya menginginkan uang. Saya pikir jika saya menghasilkan uang, semua masalah saya akan hilang dan saya mendapatkannya. Saya mendapat banyak, tetapi masalah terus berlanjut dan bahkan meningkat. Disitulah saya menyadari bahwa uang tidak menyelesaikan kebingungan internal. Ia hanya mengungkapkannya dengan lebih kuat. Uang adalah penguat dari apa yang sudah Anda miliki. Jika Anda tidak aman, ia memperkuat rasa tidak aman. Jika Anda percaya diri, ia memperkuat kepemimpinan Anda. Jika Anda bersyukur, ia meningkatkan kemurahan hati Anda.
Transformasi nyata terjadi ketika saya mulai mencari pengetahuan yang paling penting dari semuanya. Pengetahuan tentang diri saya sendiri. Itu tidak mudah. Butuh keberanian untuk melihat ke dalam, mengakui ketakutan, keyakinan yang membatasi, trauma. Tetapi disitulah kebebasan berada. Ketika Anda menyadari bahwa Anda bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi apa yang Anda putuskan untuk dibangun dari sana, dunia terbuka. Pikirkan tentang ini. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri mengapa Anda mengulangi pola tertentu? Mengapa Anda selalu menarik jenis masalah yang sama, batasan yang sama? Pernahkah Anda melihat diri Anda menyabotase peluang meskipun Anda sangat ingin berhasil? Itu adalah cerminan dari identitas yang dibangun dengan buruk, dari keterputusan antara siapa Anda dan apa yang Anda yakini. Dan sementara identitas itu tidak berubah, hasilnya tidak berubah. Ada orang yang terus mengatakan, saya seperti ini, seolah-olah itu adalah hukuman. Tetapi biarkan saya mengingatkan Anda tentang sesuatu. Anda tidak statis. Anda adalah sebuah proses. Anda terus-menerus dalam penciptaan. Dan ketika Anda memahami ini, Anda mulai memilih secara sadar apa yang ingin Anda jadikan. Lihat, saya tidak berbicara tentang motivasi murahan. Saya berbicara tentang sains. Fisika kuantum telah menunjukkan bahwa segalanya adalah energi, termasuk Anda. Dan energi yang Anda pancarkan berasal dari citra yang Anda miliki tentang diri Anda sendiri. Jika citra itu terbatas, Anda hidup terbatas. Jika itu kekurangan, Anda menarik kekurangan. Jika itu kelimpahan, Anda hidup dalam kelimpahan. Sesederhana itu, tetapi semuanya dimulai dengan sebuah keputusan untuk bertanya pada diri sendiri, siapakah saya sebenarnya? Dan jika jawabannya adalah saya tidak tahu, bagus. Anda baru saja mengambil langkah pertama. Sebagian besar bahkan tidak mengajukan pertanyaan itu. Mereka hidup seperti zombie. Mereka berjalan, bernapas, bekerja, tetapi tidak hidup. Hari ini saya melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua titik terhubung. Kejatuhan, kesalahan, kelebihan, semuanya berfungsi untuk mendorong saya ke dalam. Dan ketika saya masuk, saya menemukan alam semesta. Jika Anda mendengarkan saya sekarang, itu bukan kebetulan. Mungkin ini adalah waktu Anda untuk berhenti bersembunyi di balik posisi, gelar, trauma, alasan, dan akhirnya melihat ke cermin dengan jujur dan bertanya, jika saya adalah semua yang saya bisa, siapakah saya? Jawaban tidak datang dengan segera, tetapi mulai lahir saat Anda berhenti, mengalihkan perhatian dari dunia, dan mulai mengamati apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda inginkan. Dan percayalah, ketika Anda menemukan siapa diri Anda, uang hanyalah salah satu dari banyak hal baik yang akan mulai menemukan Anda. Pernahkah Anda berhenti untuk berpikir, mengapa keyakinan tertentu begitu melekat pada Anda? Seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak, bahkan tanpa pernah dipertanyakan. Sejak usia sangat dini, kita telah dibentuk secara harfiah di program. Setiap kali ada itu bukan untuk Anda. Setiap kali ada Anda tidak bisa hidup dari mimpi. Setiap kali ada uang tidak tumbuh di pohon, kita dikondisikan untuk berpikir kecil, untuk tidak mempercayai kelimpahan, untuk berpikir bahwa menginginkan lebih adalah egois. Dan yang paling berbahaya dari semua ini adalah bahwa ketika pengkondisian ini terinstal, ia mulai beroperasi secara otomatis tanpa kita sadari. Itu juga terjadi pada saya. Tidak peduli seberapa banyak saya berusaha untuk meningkatkan hidup saya selalu menghadapi hambatan yang sama. Itu seperti mencoba berlari dengan karet gelang yang menempel di punggung saya. Sesuatu menarik saya kembali. Dan saya hanya mematahkan siklus ini ketika saya memahami bahwa ada pemrograman tak terlihat yang mengarahkan saya. Dan itu bukan milik saya. Saya hanya mewarisinya. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang-orang di sekitar Anda hidup kurang lebih dengan cara yang sama? Mereka mengeluh tentang hal yang sama, memiliki ketakutan yang sama, mengulangi frasa yang sama tentang uang dan kesuksesan. Seolah-olah ada jaringan tak terlihat yang menjebak semua orang dalam pola kolektif. Dan memang ada. Lingkungan tempat kita tumbuh, sekolah yang kita hadiri, percakapan yang kita dengar di rumah, semua itu membentuk lapisan demi lapisan pengkondisian. Masalahnya adalah bahwa tidak ada yang mengajari kita untuk mempertanyakan ini.
Kita tumbuh dan memasuki pasar kerja dengan percaya bahwa kita harus mengikuti jalan yang sama seperti orang lain. Mendapatkan pekerjaan, naik jabatan, menabung sedikit uang, pensiun. Tetapi secara statistik, jalan ini mengarah pada tujuan yang membuat frustrasi. 95% orang mengakhiri hidup mereka tanpa kebebasan finansial. Mereka bekerja selama beberapa dekade dan berakhir dengan sedikit atau hampir tidak ada. Dan tahukah Anda apa yang paling gila? Banyak dari mereka melakukan persis seperti yang diajarkan, mengikuti manual dan tetap saja mereka terjebak. Disitulah saya mengerti bahwa masalah sebenarnya bukanlah kurangnya usaha, tetapi model mental, dan model ini terinstal sejak dini di alam bawah sadar. Itu seperti sistem operasi yang tak terlihat. Anda mungkin ingin melakukan sesuatu yang berbeda, tetapi sesuatu di dalam diri Anda menyabotase Anda, dan sabotase ini datang dengan menyamar sebagai logika. Bukan waktu yang tepat, lebih baik menjamin yang tetap. Terlalu berisiko. Hanya saja apa yang tampak sebagai kehati-hatian seringkali hanya ketakutan yang menyamar. Saya ingat suatu saat ketika saya mulai menghasilkan uang sungguhan, tetapi bahkan dengan hasil yang baik, sebagian dari diri saya masih beroperasi dalam kekurangan. Saya menghabiskan uang secara kompulsif. Saya tidak bisa menahannya. Saya merasa bersalah karena makmur lebih dari keluarga saya. Itu semua tampak tidak rasional, tetapi itu adalah alam bawah sadar saya yang mencoba untuk menjaga keseimbangan dengan saya yang lama. Saya yang percaya bahwa saya tidak layak, bahwa saya harus berkorban, bahwa saya tidak bisa memiliki lebih dari orang lain. Sebagian besar orang hidup dalam konflik ini tanpa menyadarinya. Mereka ingin tumbuh, tetapi merasa bersalah karena makmur. Mereka ingin kebebasan, tetapi menyabotase diri mereka sendiri, karena pada dasarnya mereka percaya bahwa mereka tidak pantas mendapatkannya. Dan pertempuran internal ini menghabiskan energi, menghancurkan peluang, dan menjaga hidup dalam keadaan hampir abadi. Sekarang berhenti dan pikirkan, berapa kali Anda menolak peluang bagus karena Anda merasa belum siap? Berapa kali Anda menyabotase diri sendiri ketika segala sesuatunya akhirnya mulai berjalan dengan baik? Itu adalah pengkondisian Anda yang mencoba untuk membuat Anda tetap dalam keadaan yang dikenal, dalam keadaan yang aman. Tetapi apa yang aman dalam kehidupan di mana Anda bukan diri Anda sendiri? Kunci untuk memecahkan ini sederhana, tetapi kuat. Anda perlu mengambil kendali atas pemrograman Anda. Anda perlu berhenti bertindak secara otomatis dan mulai berpikir sendiri. Dan itu dimulai dengan kesadaran. Itu dimulai ketika Anda menyadari bahwa apa yang diajarkan tidak selalu cocok untuk Anda. Itu dimulai ketika Anda bertanya, bagaimana jika keyakinan ini tidak benar? Bagaimana jika ada jalan lain? Dan memang ada, tetapi itu tidak ada pada orang lain. Itu ada pada Anda. Hal pertama yang saya lakukan adalah berhenti meminta pendapat dari orang-orang yang tidak menjalani kehidupan yang ingin saya jalani. Saya berhenti mencari nasihat dari orang-orang yang takut mengambil risiko. Saya mulai mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang sudah memiliki hasil yang saya cari, dan itu memaksa saya untuk berkembang. Karena ketika Anda mengubah lingkungan, Anda mengubah referensi. Dan ketika Anda mengubah referensi, Anda mengubah kemungkinan. Tetapi tidak cukup hanya berubah dari luar. Anda perlu memprogram ulang dari dalam, dan itu dilakukan dengan pengulangan, visualisasi, afirmasi, membaca setiap hari. Saya membaca Think and Grow Rich setiap hari, selama bertahun-tahun, dan setiap kali saya membacanya, seolah-olah saya membacanya dengan pikiran baru, karena saya telah berubah. Dan karena itu, saya melihat hal-hal yang sebelumnya tidak saya lihat. Begitulah cara Anda memecahkan pengkondisian. Anda perlu memberi diri Anda pikiran baru sesering mungkin, sehingga mereka menggantikan yang lama. Dan tidak cukup hanya memahaminya secara intelektual. Anda harus merasakannya. Anda harus mengulanginya sampai pola baru menjadi otomatis. Hanya dengan begitu hidup Anda mulai selaras dengan siapa Anda sebenarnya, dan bukan dengan apa yang diprogram untuk menjadi. Ketika Anda memahami ini, semuanya berubah. Ketakutan mulai kehilangan kekuatannya, rasa bersalah mulai menghilang, dan Anda mulai berjalan ke arah yang sebelumnya tampak mustahil,
karena sekarang Anda tidak lagi diarahkan oleh masa lalu yang diwariskan, tetapi sedang dipandu oleh masa depan yang dipilih, masa depan di mana uang hanyalah konsekuensi dari siapa Anda memutuskan untuk menjadi. Pernahkah Anda melihat diri Anda di cermin dan merasa bahwa ada sesuatu dalam diri Anda yang tidak sesuai dengan apa yang Anda alami? Seolah-olah ada perbedaan antara siapa yang Anda rasakan di dalam dan realitas yang Anda alami. Ini terjadi karena kehidupan eksternal seseorang tidak pernah melampaui citra yang dia miliki tentang dirinya sendiri. Segala sesuatu yang Anda raih, segala sesuatu yang Anda tarik, segala sesuatu yang Anda tolak berasal dari citra diri Anda. Saya mengatakan ini dengan kepastian. Seseorang yang telah menjalani kedua sisi. Pada awalnya, tidak peduli seberapa banyak saya belajar tentang kemakmuran, tidak peduli seberapa banyak saya membaca buku, berpartisipasi dalam seminar, sesuatu selalu menarik saya kembali. Sampai saya mengerti bahwa batas sebenarnya dari kehidupan finansial saya tidak ada di pasar, tidak ada di ekonomi, tidak ada dalam peluang di sekitar saya, tetapi ada di dalam pikiran saya, dalam cara saya melihat diri saya sendiri. Citra diri adalah kode tak terlihat yang mengendalikan perilaku Anda. Ia beroperasi sepanjang waktu, bahkan jika Anda tidak menyadarinya, dan yang paling menakutkan adalah bahwa sebagian besar orang memiliki citra yang sangat terdistorsi tentang diri mereka sendiri. Citra yang terbatas, lemah, dikondisikan oleh apa yang mereka dengar sepanjang hidup mereka. Anda tidak pandai dalam hal ini. Ini bukan untuk Anda. Anda tidak terorganisir, Anda tidak beruntung, Anda tidak akan pernah punya uang. Frasa-frasa ini yang sering diulang oleh orang tua, guru, kolega, akhirnya berakar dan apa yang dimulai sebagai pendapat sederhana, seiring waktu menjadi identitas, dan Anda bahkan tidak menyadari bahwa Anda hidup di bawah lensa keterbatasan. Anda hanya bertindak sesuai dengan itu. Anda menyabotase diri sendiri, menghindari risiko, tidak mencoba hal baru, mundur ketika keadaan membaik. Saya telah melihat ini pada siswa saya ratusan kali. Orang-orang yang brilian, penuh bakat, tetapi terperangkap dalam citra internal yang tidak memadai. Dan pada saat yang sama, saya telah melihat orang-orang biasa, tanpa keuntungan yang jelas, mengubah hidup mereka sepenuhnya, karena mereka mengubah citra yang mereka miliki tentang diri mereka sendiri. Dan ini bukan sihir, ini adalah teknik, ini adalah pengulangan, ini adalah disiplin emosional. Dr. Maxwell Maltz, seorang ahli bedah plastik dan penulis buku Psycho-Cybernetics, adalah orang yang memberikan bahasa ilmiah untuk apa yang saya katakan. Dia mengoperasi orang, menghilangkan bekas luka, dan memperhatikan bahwa dalam beberapa kasus, harga diri orang melonjak, tetapi dalam kasus lain tidak ada yang berubah. Orang tersebut terus merasa jelek, ditolak, rendah diri, bahkan dengan wajah yang sempurna. Disitulah dia mengerti, masalahnya bukan pada cermin tetapi pada pikiran. Dia menemukan bahwa kita semua memiliki citra internal, potret mental tentang nilai kita, kemampuan kita, batasan kita, dan citra ini menentukan hasil kita. Anda bahkan dapat mencoba menghasilkan lebih banyak uang, meningkatkan karier Anda, mengubah hubungan Anda. Tetapi jika citra yang Anda miliki tentang diri Anda sendiri tidak sesuai dengan tingkat kehidupan baru ini, Anda akan menemukan cara untuk kembali ke tempat Anda percaya bahwa Anda layak berada. Itu seperti termostat. Jika suhu internal diatur ke 20 derajat Celcius dan lingkungan memanas, sistem mendinginkan segalanya sampai kembali ke 20. Persis seperti itu dengan hidup Anda. Saya ingat dengan jelas fase dalam hidup saya ketika keadaan membaik secara finansial, profesional, tetapi di dalam, saya masih merasa seperti pria yang hancur itu, yang tidak memiliki pendidikan, yang mendengar suara-suara mengatakan, "Siapa yang Anda pikir Anda ini?" Hasilnya, saya mulai menyabotase hasil saya sendiri. Butuh waktu bagi saya untuk memahami, tetapi citra internal saya menarik semuanya kembali ke apa yang dikenal, aman, koheren. Pada titik itulah saya memutuskan untuk membangun kembali citra diri saya. Dan ini tidak terjadi secara kebetulan. Anda perlu memilih dengan jelas citra yang ingin Anda pertahankan. Anda perlu memvisualisasikan orang yang ingin Anda jadikan dengan kekayaan detail. Lihat diri Anda bertindak dengan percaya diri.
Lihat diri Anda menutup kesepakatan besar. Lihat diri Anda tinggal di tempat yang Anda inginkan, membantu orang yang Anda cintai, hidup dengan kebebasan dan tidak cukup hanya memvisualisasikan sekali. Anda harus mengulanginya setiap hari dengan perasaan, sampai otak Anda menerima versi baru ini sebagai nyata. Pikiran tidak membedakan apa yang nyata dari apa yang dibayangkan secara intens. Dan ketika Anda mulai melihat diri Anda secara berbeda, perilaku Anda berubah, postur Anda berubah, keputusan Anda berubah, dan sebagai konsekuensinya, hasil Anda juga berubah.